السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab yang ke-12. Sebagaimana perkataan muallif An-Nawawi rahimahullah, al-hathu 'ala al-izdiyad min al-khair fi awakhiril umur. Anjuran untuk menambah kebaikan di akhir-akhir usia. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat Al-Qur'an yang dicantumkan oleh penulis pada surat Fatir 37. Saat ini kita masuk dalam dalil sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman nafi'a. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwasi'u ma'ahu wa yukafi'u wa mazidah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin. Wa aslih qulubana wa a'malana warham masyayikhana wa walidina wal muslimina. Amin. Qala mu'allif rahimahullah, fal awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sallallahu alaihi wasallam. atarallahu ila amri akhara ajalah hatta balagha sittina sanah. Rawahul Bukhari. Hadis yang pertama di dalam bab ini adalah bab anjuran untuk menambah amal kebaikan di akhir usia. Dicantumkan sebuah hadis oleh penulis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalah hatta balagha 60 sana. Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan, memberikan keluasan kepada seseorang sampai akhir usianya pada usia 60 tahun. Artinya ketika seseorang berlanjut dari usia tersebut, kemudian dia mengaku beralasan saya sudah tidak mampu lagi, maka tidak ada uzur baginya. Maka tidak ada uzur baginya. Berkata para ulama, makna dari hadis ini adalah lam yatruk lahu uzran. Allah tidak akan meninggalkan uzur pada orang tersebut, idz amhalahu hadhil muddah. Ketika Allah Subhanahu wa taala akhirkan sampai usianya di 60 tahun. Yuqal atau dikatakan a'dzara ar-rajulu idza balagha al-ghayah fil udhr. Atau dikatakan biasanya seseorang itu beruzur. Seseorang atau Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada seseorang sampai dia usianya 60 tahun. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah sa'atu rahmatillah bi'ibadihi haitsu yutilu a'marahum liyatamakkanu minat taubatin nasuh. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila memanjangkan umur seseorang, Allah Subhanahu wa taala
apabila memanjangkan umur seseorang, itu bermakna Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk taubat. Ya, maka hadis ini maknanya tadi adalah a'dzarallahu ila mri'in. Allah memberikan udzur kepada seseorang sampai diakhirkan usianya sampai 60 tahun. Artinya di sini kalau orang sampai usia segitu kemudian masih jauh dari Allah, sudah terlaluan. Sudah keterlaluan. Apalagi sampai Allah panjangkan lagi di atas 60 tahun, dia nggak kembali juga. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Bahkan banyak di dalam hadis disebutkan Allah membenci, salah satunya adalah syaikhu zanin, ya, orang yang tua tetapi masih sempat berzina. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usianya, yang harusnya dia kembali ke jalan Allah, dia tidak lakukan. Justru malah dia menambah maksiatnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Faedah kedua dari hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab hambanya sampai Allah Subhanahu wa taala tegakkan hujjah padanya. Sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan hidayah kepadanya. Ya. Barang siapa yang tidak sampai hidayah padanya karena udzur syar'i, maka dia tidak akan diazab. Seperti barangkali Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dalam kondisi idiot. Tidak mampu memahami perkataan orang, apalagi perkataan Al-Qur'an, dalil. Atau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia terlahir di dunia dalam kondisi tuli. Tuli, enggak bisa. Atau Allah Subhanahu wa taala lahirkan dia ke dunia di daerah terpencil, ya, jauh dari jangkauan manusia. Ini di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya dia nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diuji, ditanya pada hari kiamat atas hikmah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini beda urusan. Namun normalnya manusia adalah diciptakan oleh Allah kemudian diberikan hidayah, Ya. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab sebuah kaum sampai kami utus seorang rasul. Sampai kami sebarkan hidayah di antara mereka. Kalau orang-orang di sekitar situ tidak mau mendatangi hidayah, tidak mau menyambut ajakan seorang rasul atau orang yang mengikuti rasul, maka dia diazab oleh Allah. Dia tidak akan ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia sanggup untuk mencerna hidayah, memahami ilmu, tapi dia tidak lakukan. Ya, tapi dia tidak lakukan. Memang demikian yang diazab oleh Allah. Kemudian faedah berikutnya, disebutkan usia 60 tahun, ya, usia 60 tahun bukanlah batasan usia manusia. Namun adalah kebanyakan umat Nabi Muhammad usianya adalah sekitar 60 tahun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Wa aqallu ma yajuzu dzalik." Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari itu. Di dalam hadis ini disebutkan hatta balagha sittina sana, sampai usianya 60 tahun. Jika Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia hamba sampai 60 tahun, itu berarti Allah memberikan kesempatan dia untuk taubat. Hadis berikutnya, silakan. Wa ilaikum jami'an.
رضي الله عنهما قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياء في بدر وكأن بعضهم وجد في نقصي فقال لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاني ذات يوم فأدخلني معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا فسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر رضي الله عنه ما أعلم منها إلا ما تقول رواه البخاري. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis kedua dalam bab ini dan 113 dalam kitab ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ya, dahulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an yudkhiluni ma'a asyakhi Badrin. Pernah mengumpulkan Ibnu Abbas bersama dengan sesepuh-sesepuh perang Badar. Ibnu Abbas masih kecil. Kata Ibnu Abbas, dulu saya ini pernah dikumpulkan dengan sesepuh-sesepuh perang Badar. Faka'anna ba'duhum wajada fi nafsih. Ya, saya nampak, kata Ibnu Abbas, di hati mereka ini kayaknya ada yang enggak senang, ya. Kok anak kecil dikumpulkan sama orang tua. Sesepuh-sesepuh perang Badar itu ada nampaknya marah. Faqala lima yadkhulu hadza ma'ana wa lana abda'un mithlahu. Kenapa anak kecil ini kok dimasukkan sini? Kami punya anak seperti dia. Seolah-olah kami sedang duduk-duduk dengan anak kita. Faqala Umar mengatakan, innahu min haitsu alimtum. Sesungguhnya dia ini, ya, min haitsu alimtum. Seperti yang kau ketahui. Maksudnya seperti yang kau ketahui adalah anak ini muncul dari rumah kenabian. Maksudnya adalah didikannya Rasulullah. Ya, Ibnu Abbas ini. Ya, dan ini adalah sumber ilmu. Kata Umar, ini adalah sumber ilmu. Fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum. Ya. Maka Umar bin Khattab memanggilku di suatu hari, lalu dia memasukkan atau mengumpulkanku bersama orang-orang tersebut. Fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum, kata Ibnu Abbas. Tidaklah saya menyangka Umar bin Khattab memasukkan saya ke sesepuh perang Badar ini memang sengaja untuk menunjukkan. Ini ahli ilmu ini. Ya. Qala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala. Hari Umar bin Khattab ngetes. Ya, coba kalian tafsirkan coba tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah itu datang dan kemenangan itu datang. Ya, faqala ba'duhum. Maka salah seorang di antara sesepuh Badar tadi mengatakan,
umirna nahmadullaha wa nastaghfiruhu idza nasarna wa fataha alaina. Ya, di ayat itu kata salah seorang dari mereka, Allah memerintahkan kita untuk memujinya dan untuk beristighfar kepada Allah ketika kami ini menang. Ya, ketika pertolongan Allah datang kepada kami dan kami menang, di ayat surat Al-Fatih itu idza jaa nasrullah ada perintah untuk beristighfar dan memuji Allah. Ini kata siapa? Sesepuh perang Badar tadi. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Yang lain diam. Ya, yang lainnya diam, tidak mengatakan sesuatu apapun. Faqala li, maka Umar mengatakan kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas? Bagaimana menurutmu tafsirnya surat ini wahai Ibnu Abbas? Samakah dengan orang tadi? Faqultu, aku mengatakan la, tidak. Bayangkan ya, anak kecil. Tidak. Qala, Umar Ibn Khattab mengatakan, ma taqulu? Bagaimana menurutmu penafsirannya? Qultu, aku mengatakan, huwa ajalu Rasulillah. Ayat itu menunjukkan ajal Rasulullah sudah dekat. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Penafsirannya berbeda. A'lamahu lahu. Qala, ya. A'lamahu lahu. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Wa dzalika alamatu ajalik. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu sudah datang, maka itu adalah tanda-tanda ajalmu sudah dekat, wahai Rasulullah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perintahnya kepada siapa? Fasabbih. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia fi'il amr, dhamirnya anta. Untuk Rasulullah, fasabbih, maka bertasbihlah wahai Muhammad. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan sudah datang, maka bertasbihlah engkau wahai Muhammad bihamdi rabbika dengan pujian kepada Rabbmu wastaghfirhu dan istighfarlah engkau kepadanya. Kapan ini turunnya? Di akhir usia Nabi Muhammad atau di awal? Di akhir, ketika ajalnya sudah dekat. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi taubat. Faqala Umar radhiyallahu an, maka Umar mengatakan, ma a'lamu minha illa ma taqul. Saya tidak tahu penafsiran ayat ini kecuali seperti yang engkau katakan wahai Ibnu Abbas. Ya. Jadi sesepuh perang Badar tadi yang meremehkan Ibnu Abbas ternyata salah penafsirannya. Ya, karena Rasulullah pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan anak kecil ini tentang agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Ya. Makanya para ulama mengatakan kalau tafsir Al-Qur'an itu sudah datangnya dari Ibnu Abbas fahasbu. Maka sudah cukup. Atau datangnya tafsir dari muridnya namanya Mujahid. Muridnya Ibnu Abbas, fahasbu, maka sudah cukup. Di sini pelajaran bagi kita bahasanya di surat Al-Fath, idza jaa nasrullahi wal fath, kan ini kata Ibnu Abbas tadi ini tanda-tanda ajal Rasulullah sudah dekat. Perintahnya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyak tasbihmu dan perbanyak istighfarmu. Kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya tetap diperintahkan oleh Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir. Artinya memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan. Jika demikian perintah kepada Nabi Muhammad, maka umatnya adalah min babil aula, lebih pantas untuk memperbanyak zikir dan istighfar dan amal ibadah yang lainnya. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, at-tanbihu 'ala al-istighfar 'inda dunuwil ajal. Ya. Anjuran dengan sangat untuk istighfar
ketika ajal sudah dekat. Kita nggak tahu ajal kita. Bisa diterjemahkan adalah ketika usia sudah lanjut. Mungkin 50 ke atas sampai batasnya 60. Kalau ditambah lagi oleh Allah 60 ke atas, semakin banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah kedua dari hadis ini, fadlul ilmi wa ahlihi haitsu yataqaddamu al-mar'u ala aqranihi bi husni fahmihi wa sa'ati ilmihi. Keutamaan ilmu dan ahlinya. Keutamaan ilmu dan ahli ilmu adalah dengan diprioritaskan atau dikedepankan, walaupun di sekitarnya adalah orang-orang yang sudah tua, walaupun di sekitarnya adalah orang-orang yang sudah tua. Maka faedah nomor 2 ini banyak sekali dilewatkan oleh kaum muslimin. Ya. Sebagian kaum muslimin ketika merasa usianya sudah sepuh, kemudian sampai nasihat kepadanya dari anaknya atau dari kerabatnya yang masih muda, maka ditolak mentah-mentah. Ya, seakan-akan ilmu itu seiring berjalan dengan usia. Nyatanya tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan atau tambahan kebaikan, kalau kepingin barokah, kata Nabi, hendaklah kalian bersama orang-orang tua kalian. Yang dimaksud orang tua kalian di sini ada dua. Yang pertama tua ilmunya, yang kedua adalah tua usianya. Yang diprioritaskan nomor satu dua-duanya. Jika seseorang itu tua ilmunya, artinya banyak ilmunya, dan tua usianya, maka ini dimajukan. Step kedua adalah tua ilmunya dulu. Baru yang nomor 3 adalah tua usianya. Ya, ini yang dimajukan di kalangan sebuah masyarakat. Karena sesungguhnya ilmu jika berbanding dengan usia yang tua, ini luar biasa. Hikmahnya banyak, pengalamannya banyak. Karena orang yang tua lebih panjang hidup di dunianya, pengalamannya lebih banyak. Kata orang banyak makan garam. Makanya kalau sudah tua akhirnya dikurangi makan garam, nggak boleh banyak-banyak. Karena sudah banyak makan garam. Ya. Dan ini ketika disambung dengan ilmu syar'i, maka menjadi hal yang luar biasa. Dia ada hikmah yang didasari dengan ilmu syar'inya. Namun apabila hikmah tadi dibandingkan mana yang didahulukan, usia yang tua atau ilmu agama, maka dijawab adalah ilmu agama. Salah satunya disebutkan dalam hadis ini ketika penafsiran surat Al-Fatah lebih direkomendasikan kepada Ibnu Abbas daripada sesepuh-sesepuh perang Badar. Faedah ketiga dari hadis ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Abbas akan pemahamannya terhadap Al-Quran yang sangat dalam. Ya, keutamaan Abdullah bin Abbas akan pemahamannya kepada Al-Quran yang sangat dalam. Hatta luqiba biturjumanil Quran. Sampai-sampai beliau dijuluki dengan apa? Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Penterjemah Al-Quran. Bukan hanya sekedar terjemah, tapi ini maksudnya adalah penafsir Al-Quran. Ya. Turjumanul Quran. Wahuwa Ibnu Abbas. Ada dua julukannya Ibnu Abbas. Turjumanul Quran wa habru hadhil ummah. Pertama adalah turjuman Al-Quran. Penafsir Al-Quran. Yang kedua adalah habru hadhil ummah. Habru adalah ulama. Ulamanya umat ini. Yaitu Ibnu Abbas. Faedah yang berikutnya, bolehnya seseorang berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Bolehnya seseorang menyebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada dirinya. Ini seperti
di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Maka ceritakanlah. Dan di sini menceritakan nikmat Allah bukan di dalam rangka sombong, tetapi di dalam rangka memuji nikmat Allah secara lisannya. Memuji nikmat Allah secara lisannya. Contohnya orang mengatakan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan hafalan juz 30. Sombong atau tidak ini? Tidak. Ya. Karena sombong itu letaknya dalam hati, kita tidak bisa memastikan orang sombong atau tidak. Ya, untuk bab sombong dikembalikan ke diri masing-masing. Orang lain tidak bisa menilai. Kecuali sombong yang kaitannya dengan meremehkan manusia. Ini nampak zahir, maka bisa dinilai. Adapun menceritakan nikmat belum tentu. Ya, maka disarankan oleh para ulama di dalam mempraktekkan menceritakan nikmat Allah, iringi dengan penyebutan Allah. Seperti tadi alhamdulillah atau masya Allah, ya, atau dengan mengatakan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala saya sudah menghatamkan Al-Qur'an pada bulan ini. Kalau kita lihat kitab-kitab para ulama mesti ada hal seperti itu. Alhamdulillah saya telah menyelesaikan beberapa jilid kitab. Ini bukan kesombongan dan bukan di dalam rangka riya, tapi di dalam rangka tahadduts bin ni'am, menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Memang beda tipis. Memang beda tipis. Dikembalikan ke hati masing-masing orangnya. Ya, dikembalikan ke hati masing-masing orangnya. Faedah berikutnya, jawazu idkhalis shighar 'ala al-kibar idza kana fi dzalika manfa'ah. Bolehnya memasukkan anak kecil di kalangan orang-orang dewasa jika ada manfaatnya. Jika ada manfaatnya. Ya, seperti adik-adik ini dikumpulkan di majelis ilmu yang di sini orang dewasa. Mudah-mudahan dengan demikian menjadi obsesi di pikirannya untuk cinta kepada ilmu atau membentuk orientasinya bahwasanya majelis ilmu ini adalah bagian dari agama. Ya, ini penting. Ya. Sebaliknya ketika anak-anak kita atau pemuda-pemuda kita dijauhkan dari masjid, maka orientasinya terhadap ilmu agama jadi kurang, jauh. Dan akhirnya hasilnya umat ini jauh dari Al-Qur'an. Ya. Hadis berikutnya, tafadhal. Wa ilaikum. اللهم اغفر لي متفق عليه وفي رواية في صحيحين حين مثنى صحيحين عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن معنى يتأول القرآن أي يعمل ما أمر به القرآن في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت عائشة قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي
إذا جاء نصر الله والفتح إلى إلى آخر السورة إلى آخر سورة. وفي رواية له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت قلت يا رسول الله أراك تكثر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Hadis yang berikut yang ketiga dalam bab ini dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Setelah surat Al-Fath turun, idza jaa nasrullah turun, illa yaqulu fiha, melainkan beliau mengatakan di dalam salatnya, subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu yang maksud adalah doa rukuk dan sujud. Doa rukuk dan sujud variatif ya. Salah satunya adalah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, dan ini beliau ucapkan ketika di akhir usianya, ketika setelah idza jaa nasrullah turun. Dan di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim, anha, sama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Ini lebih spesifik. Riwayat yang ini lebih spesifik. Beliau memperbanyak doa di dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Yata'awwalul Qur'an, di dalam rangka mengamalkan isi Al-Qur'an. Di dalam rangka mengamalkan isi Al-Qur'an, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, ketika pertolongan Allah sudah datang dan Fathu Makkah sudah terlaksana, artinya usiamu sudah dekat wahai Muhammad, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah kepada Allah dengan memujinya dan beristighfarlah. Akhirnya dituangkan di dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Kata penulis ini juga, hadis ini menunjukkan larangan rukuk dan sujud membaca Al-Qur'an. Rasulullah tidak membaca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, tapi diganti dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Artinya sama. Subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau wahai Rabb kami, wa bihamdika, dan pujian kepadamu, allahumma ighfirli, aku memohon ampun kepadamu. Sama dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Lalu bagaimana Ustaz ketika kita di sujud berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu min akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jawabannya adalah boleh. Innamal a'malu binniyat. Kita di sujud itu niat baca Quran atau niat berdoa? Kalau niat baca Quran haram. Tapi kalau niat berdoa, menukil dari doa Al-Quran, innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niatnya.
Bahkan doa terbaik adalah yang dinukil dari Al-Quran atau dari Sunnah. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut. Bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa ya sebelum beliau meninggal dunia, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa. Ya, boleh diucapkan dalam sujud, tapi setelah doa sujud tentunya. Ini doa tidak berkaitan dengan rukuk dan sujud. Doa bebas. Namun apabila dibaca di rukuk nggak boleh berdoa, tapi di sujud. Barangkali setelah membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, doa sujud kan? Kemudian mau baca doa ini subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, boleh. Subhanakallahumma bihamdika. Maha suci Allah. Maha suci Engkau ya Allah, wa bihamdika, dan pujian kepadamu. Astaghfiruka, aku minta ampun padamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Di akhir hayatnya Rasulullah memperbanyak doa ini sebagai bentuk pengamalan terhadap surat Al-Fatih tadi. Perintah untuk memuji Allah, bertasbih kepada Allah, dan istighfar. Qalat Aisyah mengatakan, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimatil lati araka ahdathtaha taqulaha. Kalimat apa ini yang selalu engkau ucapkan ini, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ju'ilat li alamatun fi ummati. Ya, kalimat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda-tanda yang ada pada umatku. Idza ra'aituha qultuha. Apabila aku melihat tanda-tanda tersebut, aku akan mengatakan hal tadi, yaitu subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Karena surat Al-Fatih sudah turun. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini beberapa redaksi ya, beberapa redaksi. Redaksi yang keempat ya, milik Muslim juga riwayatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qaul, Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini redaksi yang keempat. Subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sama isinya pujian kepada Allah, tasbih dan istighfar. Qalat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araka tukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku melihat engkau selalu memperbanyak mengatakan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala, Rasulullah menjawab, akhbarani rabbi. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepadaku, anni sa'ara alamatan fi ummati, bahwasannya aku akan melihat ya tanda-tanda pada umatku, fa idza ra'aituha aktsartu min qaul, jika tanda tersebut sudah nampak padaku, sudah ada, maka aku akan memperbanyak ucapan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa tanda-tandanya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, apabila pertolongan Allah sudah datang dan kemenangan sudah dekat atau sudah terjadi, yaitu Fathu Makkah. Al-Fath ay Fathu Makkah. Ya. Kalau Al-Fathu yang dalam surat Al-Fath bukan Fathu Makkah. Al-Fath dalam surat Al-Fath bukan Fathu Makkah. Yang Fathu Makkah adalah dalam surat An-Nasr ini atau surat Al-Fath. Nah, surat An-Nasr bukan surat Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau di surat Al-Fath adalah bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Ya, Fathu Makkah. Yaitu Fathu Makkah, tanpa ada pertumpahan darah, kaum musyrikin Quraisy masuk ke dalam Islam.
Fasabbih, kalau sudah melihat demikian, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kepada Allah dan dengan memujinya dan istighfar kepadanya. Maka Rasulullah mengucapkan subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi kesimpulannya ada 4 redaksi. Riwayat yang pertama mengatakan subhanaka rabbana, bukan subhanakallahumma. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Redaksi kedua, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini yang kedua, ini doa sujud. Yang kedua doa sujud, yang tiga bukan, doa lepas. Doa rukuk dan sujud maksudnya. Yang nomor 2. Ada pun riwayat 1, 3 dan 4 bukan. Tapi doa lepas, doa biasa. Yang kalau dibaca ketika sujud juga boleh setelah doa sujud tentunya. Redaksi yang nomor 3 disebutkan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang nomor 4 subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya, ada sedikit ya perbedaan-perbedaan. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, mazidu istighfarir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tadarru'ihi wa qibalihi 'ala Allah taala. Banyaknya istighfar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tunduk dan patuhnya beliau dan selalu iqbal. Iqbal itu adalah orang yang datang kepada Allah. Orang yang datang selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala, gemar beribadah. Mazidu syukri lillah ta'ala inda husulin ni'am. Faedah yang kedua adalah hendaklah menambah syukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat. Hendaklah menambah syukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat. Dalam 3 bentuk syukur. Dalam 3 bentuk. Yang pertama dengan hati. Syukur dengan hati. Ini wajib 3. Kita nggak akan dikatakan orang yang bersyukur dan tidak akan sempurna syukur kita kepada Allah melainkan sampai menjalankan 3 ini. 3 unsur ini. Yang pertama hati. Bagaimana syukur dengan hati? Meyakini bahwasanya setiap nikmat yang datang kepada kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kecerdasan kita, bukan dari strata sosial kita, ya, bukan dari kekuatan kita, nah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib pertama kali. Yang kedua, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mengucapkan nikmat dengan lisan. Bisa dengan cara memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaum muslimin mengetahui cara syukur adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Diucapkan dengan lisan. Bisa alhamdulillah, bisa subhanallah, bisa masya Allah dan yang lainnya. Ya. Atau dengan menceritakan nikmat tersebut dengan dengan niat sombong, dengan tidak niat sombong, tetapi untuk memuja Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan anggota badan. Bagaimana syukur dengan anggota badan? Ini adalah puncak rasa syukur, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau memperbanyak ibadah, atau dengan memperbanyak ibadah. Termasuk juga di sana sujud syukur juga disunnahkan. Dan sekali lagi sujud syukur tidak seperti gambaran sebagian kaum muslimin. Ada praktik sujud syukur yang keluar dari sunnah Nabi SAW. Yaitu sebagian mereka
ketika sholat di masjid, kemudian sudah selesai zikir, sudah selesai sholat sunnah, sebelum pergi dari masjid sujud dulu. Sujud kemudian pergi. Ketika saya tanya, ini sujud apa? Katanya sujud syukur. Syukur dari nikmat apa? Ini nikmat hidayah setiap hari. Oh begitu ya. Apa ada dalilnya dari Rasulullah? Tidak. Sahabat melakukannya juga tidak. Pemahamannya, apabila nikmat hidayah itu sholat, kemudian disikapi dengan sujud syukur setiap hari, harusnya ya kita kan menghirup oksigen nikmat nggak? Sujud. Sujud lagi. Harusnya begitu. Oksigen ini nikmat atau tidak? Nikmat. Nah, bagaimana caranya? Sujud syukur itu disunnahkan ketika seseorang mendapatkan nikmat yang insidentil. Apa? Jarang mendapatkan, nggak setiap hari, tidak yang harian, tapi tahu-tahu dapat gitu. Lulus ujian contohnya. Apalagi contohnya, kemudian barangkali ada program kerjanya ratusan juta, ya jual tanah, terus apa? Goal. Sujud syukur, boleh. Ya. Kan jual tanah itu nggak tiap hari laku ya kan, nggak seperti orang jual nasi goreng kan. Ya, beda. Punya anak, kelahiran, sujud syukur. Hafal Quran boleh. Hafal Quran, sujud syukur. Nah, sudah selesai kita materinya, kita adzan dulu, kemudian jika ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Barakallahu fiik. Nah, tafadhol jika ada yang mau ditanyakan. Siapa? Tentang penyebutan nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu, apakah ada tinjauan terhadap siapa yang kita ceritakan? Mungkin ada resiko dengki atau tidak, atau pada siapapun boleh. Terkait dengan ini, sebagaimana yang di surat Yusuf, ketika Nabi Yusuf telah bermimpi oleh Nabi Yakub diberitahu dan diceritakan, itu apa ada pilih-pilih yang disampaikan? Nah, ya. Jika menyampaikan ya, bab menyampaikan nikmat Allah dengan lisan ini, tentu ya, jika di situ disampaikan di hadapan orang yang akan dengki atau iri kepada kita, jika irinya iri baik dari nikmat tersebut, alhamdulillah saya sudah tamat hafal Al-Quran, irilah kepada saya, tidak apa-apa. Ya, adapun terkadang iri untuk kepemilikan dunia, ya, maka jangan dibicarakan di hadapan orang tersebut. Berarti di sini kita bagi dua. Jika nikmat itu berupa nikmat ukhrawi, contohnya hafal Al-Quran, atau berhasil sholat malam, atau selesai mengkaji satu kitab, ini boleh diceritakan di depan siapapun, tentu dengan mengharapkan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika nikmat tersebut berupa duniawi, maka tidak diceritakan kepada semua orang, karena khawatir ada sebagian orang yang apabila disampaikan nikmat tersebut dia menjadi dengki, ya, dia menjadi dengki. Wallahu a'lam. Adapun surat Yusuf
itu berkaitan dengan larangan menceritakan mimpi. Nah, wallahu a'lam. Cukup jamaah? Oh ya, silakan Pak. Menceritakan gimana? Nyaman. Masya Allah, alhamdulillah. 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 Ceritakan. Apalagi yang berkaitan dengan motivasi duniawi, biasanya orang tertarik, orang awam biasanya tertarik. Ceritakan. Boleh, bahkan dianjurkan. Harapannya supaya dia tertarik mengikuti sunnah Nabi SAW. Insyaallah. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi atas permasalahannya dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Ya, mudah-mudahan beliau sudah merasakannya. Dan mudah-mudahan semua kita di sini diberikan ketakwaan dan rezeki. Cukup jamaah? Oh ya, ada lagi. Iya. Iya, iya. Supaya tidak ambles ya. Nah, ya. Nah, pertama ya, ini kompleks Pak permasalahannya. Di dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat yang kedua, ayat yang pertamanya Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Apa kata Allah? Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, ya, sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, kata Allah, ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kemudian enggak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, orang-orang sebelum mereka itu sudah diuji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, tujuannya adalah untuk menguji siapa yang jujur imannya,
wa la ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang bohong atau dusta imannya. Ini tujuan dari ujian. Nah, kemudian sudah kita pahami ini, yang kedua, rizki sangat-sangat salah ketika ditafsirkan hanya harta. Tadi juga yang disebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi orang merasakan harta, bisa jadi dibuka. Bisa jadi dia tahu-tahu keluarganya soleh-solehah, manut keluarganya. Nikmat atau enggak? Pilih mana? Gaji besar, istri dan anak brutal, atau istri dan anak soleh, solehah, gaji pas-pasan. Pilih mana? Hai, pilih mana? Besar dan keluarga soleh, solehah. Semadhab kita. Ya, berarti tidak bisa dikasih pilihan antum ya. Pilih mana seandainya gitu? Tentu keluarga. Gak ada nikmatnya. Gaji besar, tapi keluarga kesana kemari. Bahkan uang ini bisa habis itu. Betul atau enggak? Bisa habis uangnya. Gaji besar tadi gak ada artinya. Atau bisa jadi rezeki dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari situasi masyarakat yang mendukung kita untuk bertakwa. Bisa. Banyak jalan rezeki. Rezeki adalah sebuah kenyamanan hidup. Sebuah kenyamanan hidup yang kita rasakan. Itu rezeki. Nggak hanya harta toh. Kalau memang itu kenyamanan hidup, apa yang nyaman bagi kita paling besar? Hidayah ya. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup mendapatkan rezeki yang paling besar. Ya. Kalau kita bandingkan, sebelum kita mengenal sunnah, dengan setelah kita mengenal sunnah, ya, antum dibayar ratusan juta atau miliar kembali ke masa dulu, mau nggak? Buktinya berarti tinggi, mahal mana itu? Hidayah atau uang? Hidayah. Adapun yang tadi antum menceritakan, Pak, itu musibah. Musibah, pisahkan ya, babnya dipisah. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas Allah janjikan rizki. Mungkin bisa jadi dari jalan apapun Allah janjikan. Ya, bisa jadi kita diuji dulu. Ini bab rizki beda, musibah. Termasuk rizki ketika kita diuji musibah, antum sabar, itu rizki. Ada orang yang nggak sabar dengan musibah, akhirnya bersikap konyol. Dan musibahnya justru bertambah nanti. Ya, salah satu pintu rizki adalah ketika Allah memberikan musibah, kita sabar, dan nggak mungkin Allah mendolimi hambanya. Pasti di balik musibah ada nikmat. Inna ma'al usri yusra. Nggak mungkin. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Bahkan berapa kali? Disebut lagi, wa inna ma'al usri yusra. Isbiru, sabar. Ya, karena sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala jatuhkan kita, itu ada rahasia yang kita nggak tahu. Ada rahasia kita nggak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa ayyakrahalum apa? Asa an takrahal surat Al-Baqarah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Atau engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Siapa Pak yang enggak pengen kaya raya? Siapa? Enggak, semuanya pengen, tapi Allah yang Maha tahu. Kamu kalau kaya nanti begini. Cukup segini kekayaanmu. Kalau kekayaanmu lebih dari ini nanti kamu begini. Ini rezeki besar. Nah, ya. Betapa banyak orang yang
melepaskan masjidnya, melepaskan sholatnya, gara-gara dunianya dibuka oleh Allah. Akankah kita bercita-cita demikian? Tentu tidak, kan begitu. Maka jangan sikapi musibah ini adalah azab. Enggak mungkin. Orang beriman tidak mungkin diazab oleh Allah. Tapi itu adalah musibah, ujian. Beda musibah dengan azab. Azab untuk orang kafir itu murni azab karena pelanggarannya. Tapi musibah bisa jadi karena ketaatan kita. Allah uji musibah. Rasulullah SAW kurang apa musibahnya? Apakah Rasulullah tidak taat? Ya, justru ingat sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu jika mencintai seseorang atau mencintai sebuah kaum, Allah akan uji mereka. Diuji. Tanda cinta dari Allah. Tanda cinta dari Allah. Ya, sama Pak. Kalau kita sama anak kita batuk, pegang coklat, dibiarkan atau ditarik coklatnya? Ya? Dibiarkan atau ditarik? Nangis anaknya, resikonya nangis. Apa jawaban kita? Bene nangis. Daripada watu. Sama kita dengan Allah juga demikian, digitukan. Ya, anak kita nggak tahu, taunya anak kita apa? Coklat ini enak. Dan yang menjabut coklat dari tangan saya berarti orang jahat. Ya, tidak sedikit anak mengatakan Abi jahat, Umi jahat, kan begitu. Tapi apakah kenyataannya jahat? Tidak. Ada hikmah di balik itu yang kita nggak tahu. Anak kecil juga nggak tahu. Di balik itu dirampas sesuatu oleh orang tuanya, nggak tahu anak tadi. Konsepnya seperti itu. Nah, tapi semua ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala macam musibah dan mengangkat derajat kita, melancarkan dunia kita sehingga kita nyaman di dalam beribadah kepadanya. Cukup insyaallah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.